Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan channel informasi keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Sobat Safety, setelah episode sebelumnya kita sudah bisa membedakan apa itu Fire Risk Assessment, apa itu Fire Safety Risk Assessment. Setelah kita memahami perbedaan itu, maka sekarang kita masuk metode yang dilakukan dalam melakukan penilaian. Ya, ini salah satu metode ya, Sobat Safety. Masih banyak metode lain. Ya, jadi kalau kita sudah masuk ke Fire Safety Risk Assessment, maka kita akan melakukan penilaian. Tentu ada metode yang digunakan. Nah, sekarang kita akan masuk pada metode Fire Safety Evaluation System. Metode ini standarisasi dari NFPA 101A, dan ini merupakan metode assessment yang bisa digunakan untuk rumah sakit kita, baik dia untuk bangunan lama existing atau bangunan baru yang memenuhi persyaratan life safety ya, terkait dengan kebakaran. Metode ini sangat berguna ya buat tahap awal untuk kita melakukan evaluasi gedung rumah sakit kita. Jadi kalau bahasa lapangannya itu, kita menilai gedung kita, bila terjadi kebakaran, maka selamat atau tidakkah penghuni gedung rumah sakit kita. Itu bisa kita gunakan metode ini. Jadi metode Fire Safety Evaluasi System ini merupakan alat ukur ya yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi, kita melakukan assessment, yang bahasa kita itu assessment ya, tentang apa? Keselamatan kebakaran sebuah bangunan, termasuk sekarang kita bicara rumah sakit. Kemudian sistem ini terstandarisasi ya dan terstruktur sehingga memudahkan kita untuk mengevaluasi ya tentang life safety terkait kebakaran di rumah sakit kita. Nah, sehingga nanti kita bisa membuat perencanaan plan emergensinya terkait fire safety seperti apa di rumah sakit kita. Dan ini sudah digunakan untuk mengevaluasi di rumah sakit di kita di Indonesia. Nah, salah satu memang akreditasi itu mensyaratkan semacam mengusulkan bisa menggunakan Fire Safety Evaluation System ini menjadi suatu alat ukur buat rumah sakit kita. Metode ini cukup komprehensif. Kita melakukan penilaian ya, sehingga kita bisa dengan mudah mendapatkan data rumah sakit kita secara detail, dan kita bisa membuat perencanaan secara bertahap, improvement berkelanjutan. Baik Sobat Safety, kita akan memulai apa aja bagian dari Fire Safety Evaluation System dalam melakukan penilaian ya. Yang pertama, sudah pasti di sini memerlukan data detail bangunan rumah sakit kita. Kemudian tentang pemilihan fire safety di rumah sakit kita seperti apa. Berikutnya, di metode ini juga kita bicara tentang parameter risiko, faktor-faktor parameter risiko di rumah sakit kita. Itu yang terkait dengan mobilisasi pasien ya, mobilitas pasien kita, kemudian densitas pasien kita, kemudian
lokasi zona-zona perawatan ya atau pelayanan pasien kita, kemudian termasuk rasio pasien ke perawat, kemudian usia rata-rata pasien yang ada di rumah sakit kita. Selanjutnya, kalau tadi kita sampaikan tentang faktor parameter risiko hunian ya, dalam metode ini juga akan bicara tentang nilai parameter keselamatan individu ya individualnya ya, yang perlu dipertimbangkan yang akan diambil datanya yaitu tentang konstruksi. Ini bicara mudah atau tidak mudahnya terbakar bangunan rumah sakit kita ya, yang sekarang ya, yang existing. Kemudian lapisan interior, jadi antara koridor ya dan exit ya, jalur keluar itu lapisan interiornya apa, mudah terbakarkah atau tidak, atau sedang ya, itu nanti ada standarnya. Kemudian lapisan interior di kamar-kamar ruang rawat itu akan kita nilai ya. Kemudian koridor dalam hari ini partisi dindingnya itu akan menjadi penilaian juga ya. Kemudian pintu ke koridor, kemudian dimensi zona yang ada di gedung bangunan rumah sakit kita, kemudian bukaan vertikal, terus daerah-daerah berbahaya, kemudian bagaimana gedung kita tentang pengendalian asapnya, kemudian juga rute jalan keluar untuk jalur evakuasi. Baru berikutnya kita akan lihat tentang alarm kebakaran manualnya ya, kemudian tentang deteksi dan alarmnya sendiri ya terkait dengan MCVA dan segala macamnya. Dan terakhir tentang sprinkler otomatis yang terpasang di rumah sakit kita. Selanjutnya, maka kita akan masuk lagi nanti di metode ini tentang data yang kita akan lihat nilai di lapangan, yaitu tentang persyaratan keselamatan wajib ya untuk di rumah sakit. Nah, ini yang akan dinilainya itu tentang proteksi kebakaran pasif yang ada di rumah sakit kita di gedung tersebut, kemudian proteksi kebakaran aktifnya, dan pergerakan penghuni. Itu akan menjadi bagian yang dinilai dari metode ini. Tidak kalah pentingnya juga yang akan kita nilai juga dalam metode ini parameter berikutnya, yaitu persyaratan fire safety dari sisi fasilitas di rumah sakit kita. Ini mencakup ini nanti utilitas bangunan yang sesuai dengan persyaratan ya di negara masing-masing. Kemudian kalau untuk bangunan baru itu sumber daya normal dan darurat sesuai dengan persyaratan terbaru ya di negara masing-masing. Kemudian tentang sistem AC, pemanas, kemudian juga ventilasi sesuai persyaratan. Berikutnya pemanas ruangan ya, baik bertenaga minyak atau listrik ya. Kemudian rencana evakuasi dan pelatihan kebakaran itu dilaksanakan sesuai persyaratan atau tidak. Peraturan dilarang merokok ya sudah ada di negara kita. Kemudian kombustibilitas terbatas ya dari korden, jok, furniture, kasur, perabot, dekorasi sesuai dengan persyaratan di rumah sakit. Kemudian alat pemadam api ringan ya disesuaikan persyaratan. Marka exit atau penandaan ya disediakan juga sesuai dengan persyaratan. Penerangan darurat disesuaikan juga dengan persyaratan. Kemudian sistem pipa tegak dan selang juga disesuaikan dengan persyaratan. Nah, persyaratan di sini sekali lagi berdasarkan regulasi di negara masing-masing.
Nah, dari hasil penilaian data di atas, nanti metode ini akan ada kesimpulannya, itu rumah sakit kita, gedung rumah sakit kita itu memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan. Dan nanti itu bisa dilihat tuh, permasalahannya ada di mana, apakah ada permasalahan dari sisi pemindahan, ya, pasien kita dari tempat yang tidak aman ke tempat aman, ya, atau dari sisi sistem proteksi kebakarannya sendiri, ya, atau nanti dari sisi yang faktor-faktor risiko yang lain. Jadi nanti dia akan ada kesimpulan memenuhi persyaratan atau tidak. Nah, nilai-nilainya ini bisa kita jadikan referensi kita untuk membuat program perbaikan berkelanjutan. Nah, kita bisa lihat nanti nilai mana yang bisa kita rubah dan dirubah dalam bentuk program perbaikan. Ada nilai mengenai tentang tadi yang penilaian awal, apakah sistem proteksi kebakaran aktifnya, pasifnya, ya, atau tentang pencegahannya. Ya, itu akan menjadi program yang kita bisa lihat dari penilaian yang ada di metode Fire Safety Evaluation System ini. Sobat Safety, demikianlah tentang salah satu, ya, metode penilaian, ya, dalam hal ini Fire Safety Evaluation System yang bisa digunakan bila kita diminta Fire Safety Risk Assessment di rumah sakit kita. Nah, mudah-mudahan, ya, ini bisa bermanfaat, ya. Untuk episode berikutnya kita akan melihat nanti contoh sebuah video, ya, rumah sakit yang terbakar. Nanti kita kaitkan dengan materi episode kita tentang keselamatan kebakaran gedung rumah sakit ini, ya. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan tekan lonceng untuk notifikasi buat kita berbagi pengalaman dan pengetahuan. Tidak lupa juga berangkat selamat, bekerja selamat, di rumah selamat, dan sehat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.